Jadi kalau Isyong kan katanya mau membahas ya tentang Hmm. kegunaan spirulina Oke. Nah, untuk reproduksi pria. Silahkan. aduh, ini ya spirulina. Saya kasih tunjuk dulu. Ini ya Mhm. 100% pure. Hari ini gua gak bahas bagusnya gimana. Cuman yang pernah saya tahu tentang spirulina itu adalah proteinnya tinggi, antioksidannya tinggi, bagus untuk otak, bagus untuk mencegah anemia, segala macam ya, untuk mencegah PMS dan segala macam. Nah, belum pernah saya dengar kalau spirulina ini ternyata membantu banget untuk kualitasnya si sistem reproduksi dan organ Mhm. reproduksi. Saya belum pernah dengar contoh kata-kata ini ya, juga belum pernah lihat testimoni, tapi seiring berjalannya waktu, saya konsumsi ini, saya take 2 spirulina rutin setiap hari, pagi 1, malam 1. Nah, setelah saya lihat, ternyata ini membantu meningkatkan kualitasnya si Mr. S. Teman-teman tahu Mr. S itu apa? Temannya Mister P. Temannya Mr. P. Ya. Mr. S itu adalah temannya Mr. P. Nah, dia membantu kualitasnya di mana? Nanti japri aja ya sama Yisyong, es itu apa. Harus dijawab sekarang atau tidak? Jawab sekarang sajalah supaya ini ya, Ini, supaya jelas. Aku nggak ngerti. ini ya. Saya Mhm. belum pernah dengar spirulina itu bisa memperbaiki kualitas sperma. Jadi setelah saya amati dalam waktu 3 bulan, saya konsumsi rutin pagi 1, malam 1, ya pasti ada ikuti suplemen yang lain ya. Jadi ternyata ini membantu banget dalam proses peningkatan kualitasnya si sperma. Contohnya gimana? Mungkin ya untuk jadi gimana saya Mhm. mencari tahu, mengamati kualitasnya itu meningkat atau tidak. Ya, mungkin kalau untuk orang yang jarang, kan saya masih single ini ya, konteks masih single. Nah, Nah, untuk nah yang nggak itu single justru. juga boleh. Kan Mhm. mungkin untuk konteks yang jarang, kata jarang itu, kualitasnya mungkin akan lebih bagus ya, ataupun kita bilang langsung kental. Mhm. Nah, jadi saya Yap. amati, kalau dalam waktu jarang, kualitasnya gimana, kalau dalam konteks keseringan, apakah kualitasnya itu menurun? Ternyata tidak. Luar biasa sekali spirulina ini. Kenapa? Karena dia memiliki kandungan 60 hingga 70% pure protein yang bagus banget, dan proteinnya ada di spirulina. Hai Pak Christopher. Jadi yang kandungan Ada bapaknya protein, juga Pak Ken. jadi kandungan protein yang ada di spirulina itu beda dengan protein yang kita peroleh dari tempe, dari susu dan tahu. Berbeda Mhm. sekali. Nah, kenapa? Karena di sini juga ada asam amino yang esensial dan non esensial di spirulina ini. So, kalau kita bilang emang kalau kita konsumsi spirulina ataupun klorofil yang lain tuh gak membantu, saya sih belum pernah ya. Tapi untuk yang Mhm. brand inisial K dan inisial B, saya pernah coba take spirulina mereka dan pernah amati Mhm. juga sih untuk antioksidan oke. Tapi untuk Mhm. meningkatkan hal yang beginian, sistem reproduksi saya belum mengalaminya secara benar. Mungkin karena dia yang Atomi punya ini kan 100% pure, terus dia Ya, diambil spirulina. dari Hawaii. Jadi Hawaii itu dikenal adalah surganya spirulina di dunia ini, surga spirulina. So, Mhm. ini beneran pure dan bagus banget karena dia GMO free juga. So ketika kita konsumsi ke dalam, 60 hingga 70% proteinnya itu dapat kita serap secara optimal. Apalagi untuk saya yang kayak vegetaris, saya tidak konsumsi Mhm. ikan, tidak konsumsi daging dan telur segala macam yang produk hewani, tetapi saya bisa mencukupi kebutuhan protein saya itu dari ini, dan dia justru meningkatkan kualitasnya si Mr. S, yaitu sperma. Mhm. Berarti ini ya kesehatan tubuh secara keseluruhan. Mm-mm. Keren. Nah, kalau ini Sob Dokter, kalau Dokter Asep ini kan ya biasanya kan sama red ginseng kayak gitu. Nah, ini bedanya mungkin bisa diketahuin oleh Dokter Asep tuh kalau misalnya spirulina sama red ginseng, kalau salvamento kan dokter belum ya, gitu karena belum halal kan. Gitu. Kalau salvamento Ya, nanti deh saya testimoni. Lanjut. kalau yang si spirulina Hmm. itu kan isinya tadi Yisyong udah sebutin dia tuh tinggi dalam protein ya. Nah, secara spesifik
di situ ada 18 asam amino gitu. Nah, di antaranya tuh arginin. Jadi arginin itu salah satu asam amino. Nah, si arginin ini fungsinya dia untuk melebarkan pembuluh darah. Jadi kan include yang ke daerah situnya, dia kan untuk butuh tegak berdiri seperti tiang bendera itu kan dia harus pembuluh darahnya harus banyak ke situ kan. Nah, dia itu namanya dia nitric oxide ya. Sekarang baru nyambung. Oh. Iya. Jadi pembuluh darah yang ke situnya kan harus banyak gitu. Nah, di situ pentingnya dari si arginin. Nah, arginin ini salah satu asam amino yang ada di spirulina gitu. Terus Dok, di spirulina juga not only protein, tapi dia ada DHA-nya juga. Jadi lemaknya juga ada. Ya? Dok, mau nanya dulu sebelum lupa. Itu arginin ya? Itu kalau kita minumnya 2 kapsul sama 4 kapsul beda nggak tegaknya? Nah, kita belum eksperimen ya, jadi selama ini dosisnya ya anjurannya 2x1 ya udah 2x1 gitu. Oh, oke. Belum Ya, sampai ini gitu. Tapi kalau yang kekurangan protein banget gitu ya, kurus gitu misalnya, itu bisa sih lebih dari 2x1. Terus di spirulina juga ada lemaknya juga. Nah, si lemak itu merupakan komponen dari pembentukan hormon testosteron gitu. Jadi si hormon testosteron itu salah satu komponennya itu dari lemak. Nah, kita nggak bisa diet 100% sehat gitu. Tetap harus ada lemaknya karena si lemak itu komponen pembentukan hormon. Cuma lemaknya juga kita pilih-pilih ya. Salah satunya yang sehat itu omega 3. Ya, jadi sumber-sumber lemak yang dari omega 3 itu bisa untuk komponen pembentukan hormon testosteron. Nah, kalau si testosteron ini, kalau Yixiong kan masih muda ya, jadi belum terlalu bermasalah gitu. Tapi kalau bapak-bapak yang 30 tahun ke atas, dia itu mulai berkurang si hormonnya. Bisa 1-2% per tahun. Ya, jadi istilahnya tuh umur berapa gitu kan, dia akan makin berkurang. Nah, gimana caranya tetap bisa terjaga gitu si hormonnya? Kan tetap aja kan si cowok itu ada istilah tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Karena as long as testosteronnya masih bagus kan, no problem gitu kan. Nggak seperti cewek, kalau cewek kan gangguannya tuh ada menopause dini dan lain sebagainya. Kalau laki-laki selama si testosteronnya oke, no problem gitu. Jadi sekarang dengan kemajuan diet, pengetahuan kesehatan gitu ya, itu jadi terpikir nggak bermasalah gitu umur laki-laki itu. Ya gimana? Sebelum saya lupa, tiba-tiba terpikir ya, kemarin kan saya pernah bawa study tour anak Jepang ke Taiwan, kampus Taiwan. Jadi saya pernah tanya mereka, yang sering kita nonton itu rata-rata the best itu dari Jepang. Nah, kok Jepang terkenal ya? Padahal udah usia misalnya 70 ke atas hingga 80. Nah, dia katakan rata-rata cowok-cowok di Jepang itu konsumsinya namanya Oso-palmetto dan spirulina. Dia katakan, nah usia itu berapa rahasianya mereka ya. konsumsi? Usia berapa mereka konsumsi? Saya tanya sebelum pubertas. Usia 15-an. Dia udah mulai rajin konsumsi ya? Yes, sampai mereka tua-tua. Yixiong mulai umur berapa? Konsumsi apa? Konsumsi apanya dulu? Spirulina baru tahun ini ya. Spirulina. Sejak ketemu Atomi. Sejak ketemu Atomi ada konsumsi yang Atomi punya. Terus waktu itu kan penasaran juga. Maksudnya kan bagusnya apaan sih? Mana sih Atomi punya atau yang apa? Jadi saya coba beli yang inisial K. Itu pusatnya di Surabaya, Indonesia. Terus saya beli juga yang inisial P itu dari Amerika Serikat. Sambil ohnya Terus
Ini kata Jong, ini kalau ada bedanya nih, Jong, bedanya bedanya apa? sama spirulina sama kamu minum red ginseng. So, Oh, eh, iya. Maksudnya perbedaannya dari segi apa? dari segi red ginseng dengan spirulina ya perbedaannya. Ha-ha. Jadi gini loh sebetulnya Merasa lebih bugar yang mana? Hmm. ini kan red ginseng dan ini spirulina. Hmm. Jadi kan gini, untuk memiliki sebuah kualitas kan kita tahu itu bukan cuma satu aspek. Kalau kualitas isinya itu bagus, tapi kita bilangnya generatornya itu tidak oke, tidak standby, maka kualitasnya isinya itu tidak akan keluar Iya, dengan Bu. secara Iya. maksimal. Jadi red ginseng Hmm. itu adalah kita katakan sebuah zat yang sangat bermanfaat banget untuk alat generatornya itu. Nah, alat generatornya itu adalah Mr. P. Nah, jadi red ginseng ini dia bermanfaat banget untuk pembuluh darahnya dan dia bermanfaat banget untuk menjaga kesehatan si prostatnya. So, untuk yang pingin berdirinya kayak upacara bendera 30 menit di lapangan kayak gitu kan. Nah, jadi sebetulnya perlu yang namanya ini red ginseng dan ini mempengaruhi banget ke kualitasnya. Udahlah, udah usia 50-an, 60-an, kualitasnya gak penting, yang penting nikmatnya. Apakah benar? Sebetulnya sih kalau kualitasnya tidak bagus, sama generatornya tidak bagus, nikmatnya itu gak beneran nikmat loh. Itu cuma 5 menit gak berguna. Jadi lebih berguna itu dia sih kayak caption kita ya hari ini, staten, standby, and then long term. Ini yang luar biasa banget. Kalau cuma 5 menit, no lah. Saya katakan no. No. Ya, kata-kata. Pertanyaan Sama udah senyumnya. itu tuh ada itu tuh pertanyaan komentarnya Pak Bernard. Kenapa Isyong tahu? Dan ingat ya, dan saya mau katakan ini spirulina ini red ginseng dan sebenarnya saya juga ada konsumsi yang namanya. Jadi ini selain bagus banget di masa pandemi, penyelamat jiwa aku untuk di dunia ini, untuk dunia secara duniawi ya. Nah, ini bermanfaat banget dan ingat ya teman-teman, ini bukan obat kuat. Ini juga bukan obat kuat, tapi ini adalah spirulina adalah vitamin kesehatan yang menunjang untuk memperbaiki sistem reproduksi. Nah, kalau red ginseng, Dokter Asep itu tuh kan kalau tadi ya, kalau spirulina kan kita tahu memperlebar pembuluh gitu kan. Nah, kalau red ginseng itu nyambungnya kemana sih? Kok bisa sampai ya tiang bendera, terus udah gitu kualitas non-stop long term itu maksudnya bagaimana? Dari segi kedokterannya gitu. Nah, dari kedokterannya. Kaitannya si ginseng bagus buat stamina, gitu kan? Kalau mau ngapa-ngapain, stamina nggak ada juga mau ngapain sih, Ci, gitu kan? Itu kan butuh aktivitas fisik yang luar biasa juga kan? Itu sama dengan lari 5 kilo kan? Nah, kalau stamina nggak kuat, ya udah baru sekilo udah ngos-ngosan kan, Ci, gitu. Jadi si ginseng lebih ke stamina, melancarkan sirkulasi darah, terus dia juga sebagai adaptogen. Jadi kita lebih bisa beradaptasi dengan stres gitu. Nah, kita nggak bisa istilahnya itu bagaimana caranya meningkatkan hormon si testosteron ya, terutama untuk laki-laki gitu kan. Tapi kita harus mikirin juga apa yang menghancurkan si hormon testosteronnya gitu kan. Nah, salah satu yang ngancurin hormon testosteron itu dari stres gitu. Jadi kalau udah nutrisinya udah bagus gitu kan, udah staminanya udah oke, tapi dia lagi stres juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Berarti Dok, kalau yang program punya baby itu kan kadang-kadang si cowoknya malah jadi melemah gitu kan? Apa gara-gara stresnya ya? Nah, kalau udah kayak gitu mendingan tekanan. Oh ya. Nah, mendingan ke mana nih? Ya. Ke red ginseng, hemohim atau ini spirulina? Atau kalau Sapamento kan semua komponen saling menunjang sih, Ci ya. Jadi nutrisinya jelas.
dari protein istilahnya, terus omega 3-nya itu wajib ya. Jadi itu adalah komponen untuk pembentukan sperma, testosteron itu diperlukan. Dan jangan lupa vitamin C juga itu dia ngebantu untuk meningkatkan testosteron juga gitu. Jadi vitamin C juga merupakan suplemen wajib setiap hari dikonsumsi gitu. Makanya kalau kekurangan vitamin C sehari mungkin seminggu gitu ya, orang nggak makan buah, sayuran, kekurangan vitamin C itu pasti bisa dibedain sih, kondisinya pasti lemes gitu ya. Jadi jangan lupa vitamin C juga. Jadi kita tidak bisa istilahnya tuh mengandalkan salah satu macam sumber, tapi pembentukannya juga kan dari tadi spirulina, omega 3 itu ginseng bagus untuk stamina. Di samping itu dia membantu juga meningkatkan hormon testosteron. Nah, tadi Yeshong juga bilang nggak bisa ini tuh kayak obat kuat sehari 2 hari jadi gitu kan. Itu perlu proses gitu konsumsinya ya. Mungkin sebulan itu baru kerasa gitu si khasiatnya. Cuma kan ini lebih natural dan ke badan juga lebih bagus gitu ya. Kondisi badan lebih sehat gitu. Kebandingkan dengan istilahnya itu kalau kayak obat kuat gitu ya, mungkin efek sampingnya juga lain gitu kan. Mungkin ada yang geluh jantungnya berdebar, kepalanya pusing, nyut-nyutan dan lain sebagainya gitu. Jangka pendeknya oke, tapi jangka panjangnya nggak oke gitu kan. Gitu mungkin. Wah, ternyata ya. Baru tahu dong. Beritanya. Baru tahu. Jadi kan gini ya dok, kadang-kadang kan bisa banyak yang bilang nih, kalau obat kuat kan sebenarnya kalau cuman diminum seminggu sekali gitu kan is okay. Ada yang bilang kayak gitu. Ya maksudnya kan selama masa kayak gini gitu ya, pandemik gini ya, daripada sama sekali tidak bisa beroperasi kan gitu. Jadi pada pada minum obat kuat. Nah kalau kayak gitu tuh apa sih jangka panjangnya, kan tadi dokter bilang nggak oke, itu segimana? Maksudnya merusak Ya, jantung? terutama kalau misalnya dia punya masalah kelainan jantung gitu kan. Karena dia kan istilahnya itu dipaksa si pembuluh darahnya itu melebar gitu kan. Nah, kalau misalnya dia punya gangguan jantung, si jantungnya akan semakin berat gitu kan. Karena sesuatu yang nggak natural pastilah ada ininya ya, ada efek sampingnya. Tadinya mau efek ke depan, lama-lama jadi efek samping gitu kan. Sulit. Ya, oke. Nah, sekalian kalau ada pertanyaan silahkan ditanya ya. Kalau Ada kalau itu malu sih. hubungi ini aja. Oh enggak, ini Ya, Hubungi pertanyaan. sponsor. kondisi Pertanyaan. itu kan istilahnya tuh kita balikin ke usia muda gitu. Kayak Isyong gitu kan dia nggak perlu obat kuat gitu kan istilahnya gitu. Jadi istilahnya itu kondisi badan kita harus senantiasa lebih muda dari usia sebenarnya gitu. Ini ada satu tambahan ya di red ginseng. Sebenarnya ini kalian tahu gak, dia selain yang tadi kita udah bahas, ini ternyata bisa meningkatkan yang namanya dopamin. Pernah tahu yang namanya dopamin? Dopamin itu adalah satu hormon yang ada di dalam otak kita itu yang mencetus untuk mencetus peningkatan nafsunya itu. Nah, jadi tadi kan kita sudah tahu ya, testosteron itu butuh, dopaminnya juga butuh. Jadi kalau testosteronnya itu bagus, Mr. S, Mr. P-nya bagus, tapi dopaminnya itu lemah, maka dia akan cenderung letoy dan lain sebagainya, segala macam. Tapi kalau hormon dopaminnya ini juga tinggi, maka dia akan sangat komplit, standby, stay term, dan long term. Dan tidak seperti yang kita katakan lemah, tidak bertahan lama, dan lain sebagainya. Terus sebetulnya ada cara alami sih untuk meningkatkan hormon dopamin. Paling tepat itu adalah wisata, rekreasi. Sulit sekarang dong. Benar. Cuma sekarang kan masa pandemi, jadi mau ke Bali nggak bisa, mau ke naik Krab nggak bisa, mau ke mana lagi? Banyak tempat nggak bisa kita kunjungi bersama keluarga kita. Jadi akhirnya
kita semua ini stay at home, nah, ternyata apakah bisa meningkatkan hormon dopamin? Belum tentu. Kadang-kadang justru menurunkan karena terlalu bosan di rumah. Begitu. Makanya dibantu dengan itu ya. Ini ada Pak pertanyaan ya? Bernard nih. Kat? Ada Pak Bernard. Mau tanya dong, Halo. apakah orang mengkonsumsi obat darting boleh minum red ginseng? Darah tinggi. Biasa ini pertanyaannya kayaknya aku pernah dengar. Ya, kalau yang di jurnal malah si ginseng ini membantu untuk menurunkan sirkulasi darah. Kalau yang jurnal-jurnal aku baca gitu ya. Tapi nggak tahu Yisong mungkin dari TCM gimana? Traditional Chinese Medicine. Untuk TCM yang darah ini, tinggi. jadi ini ada dua konsep yang berbeda ya. Untuk dari segi TCM sih tidak disarankan red ginseng sih. Untuk TCM tidak disarankan red ginseng. Tetapi disarankan hemohim dan noni concentrate. Jadi better Spirulina juga pakai bisa, itu dulu kan? ya, hemohim sama noni dulu gitu. Spirulina Ya, juga bisa. selama- Spirulina ya. ini bagus untuk darting. Untuk darting bagus. Oke. Nah, sekarang kan udah dua ya yang dibahas itu spirulina sama red ginseng. Nah, sekarang Sapamento. Ayo, Syong. Silahkan. Sopalmeto. Jadi gini ya, Sopalmeto itu sebelum saya kenal Atomi itu saya tidak tahu. Nah, setelah saya tahu Sopalmeto itu karena saya tanya anak Jepang yang study tour di kampus saya dulu. Kan di Taiwan belum ada Sopalmeto, jadi saya nggak tahu dong ada satu produk ini. Ternyata dia bilang Sopalmeto itu bagus dan segala macam. Sebetulnya motivasi saya tanya dia karena spirulina sih. Jadi dia katakan Sopalmeto, akhirnya saya ketemukan juga Solpameto di Atomi. Nah, ini isinya itu dari tumbuhan yang namanya Solpameto. Kalau bahasa Indonesia apa? Saya nggak tahu. Istilahnya ini tumbuhan. Ini pohon pinang. Jadi ini dia beda pohon pinang Solpameto, pohon pinang yang tumbuh di Afrika ini yang diambilnya Asia Atom ini beda dengan pohon pinang yang kita jumpa di Pekanbaru di mana-mana sama di Taiwan, beda. Nah, bedanya di mana dari secara geografis ya dan teknik agrikulturalnya itu berbeda sekali dan cuacanya itu beda. So, untuk kualitas Solpameto yang ada di Afrika itu sangat bagus sekali. Makanya kenapa kita lihat ya di video-video ataupun di cerita-cerita kalau udah bahas gitu kan, orang Afrika itu cenderung jenggo, agresif, cetar membahana dan strong. Dan dulu itu saya kiranya Arab Saudi, ternyata bukan, teman-teman. Yang benarnya itu Afrika. Dan kenapa strong? Saya dulu nggak percaya. Kebetulan dulu itu di kampus saya itu ada 28 murid mahasiswa internasional dari Burundi, Uganda, Tanzania. Saya tanya mereka, apakah beneran kalian konsumsi Solpameto? Yes, I did. Yes, we did. Nah, ini dan saya tanya apakah itu beneran buat strong? Dia langsung tunjukin, oh my god. Dia langsung tunjukin beneran. Aku langsung, oh my god. Berarti ya ini pelajaran yang harus diambil ya, jangan pernah nanya kayak gitu ke orang. Jangan tanya ya, jangan tanya saya kenapa dia izinkan, kenapa dia kasih. Ya, jadi ini saya kembali tarik kesimpulan. Jadi ini kan untuk si kualitas, bukan kualitas ya. Kualitas itu obat kuat. Ini kualitas. Terus ini untuk generatornya, kita biarnya stamina-nya itu Dokter Asep itu senyumnya dikontrol. Kita biarnya pemasok listrik ya gitu, generator ya gitu ya. Terus Solpameto itu adalah untuk size. Dari tadi kita belum ngomongin size. Dan satu lagi yang paling penting adalah prostatnya itu tetap terjaga. Prostatnya terjaga. So dia gak bentar-bentar kencing, bentar-bentar gak tahan, baru 5 menit udah say bye-bye.
atau bye-bye secara Senyum, tiba-tiba. senyum. Ada yang bye-bye secara tiba-tiba tidak bisa dikontrol, ada yang masih bisa dikontrol tapi dia harus bye-bye dalam waktu 5 menit bahkan 3 menit. Nah, jadi ini penting banget. Apakah hanya Early bye-bye dipakai ya. untuk kebutuhan ini? Tidak saja. Kita lihat ya, kalau kalian tuh naik pesawat, itu tiket sering ke Belanda ya, Belanda atau Jerman. Kalau naik pesawat Nggak 15 sering jam, kali. kalau kalian tuh duduknya di samping bapak-bapak ataupun kakek-kakek ya, apalagi orang tua itu gemuk besar lagi kan, itu kalau nggak sampai 1 jam, ini pengalaman saya ya, nggak sampai 1 jam dia ke belakang sekali. Gak sampai 1 jam dia ke belakang sekali. Kadang saya duduk di depan, dia duduk di jendela. Dia selalu keluar. Karena postur dia lumayan, jadi otomatis gua harus berdiri dulu, bangkit dulu, dia keluar, baru masuk lagi. Jadi itu sangat mengganggu dan saya penasaran banget, kok gak sampai 1 jam pergi sekali ya. Ternyata setelah saya ketahui, saya pura-pura tanya dia, kamu tadi minum banyak air ya, ataupun teh gitu. Ternyata dia berani katakan kalau nanti kamu udah tua kamu akan rasakan sendiri. Dia bilang sama saya begitu. Jadi dari sini saya tahu ternyata prostatnya itu no. Oh, itu memang kayak gitu, Dokter Asep. Maksudnya kayak Iya. kalau kita misalnya hidupnya tuh sehat, terus udah gitu kita terjaga gitu ya berat badannya kan tadi Isyong bilang gede gitu kan. Nah kalau misalnya kita tuh rajin olahraga segala macam, mungkin nggak mengalami itu kali ya? Atau pas Ya. atau Ya, tetap? jadi kan si prostat itu kaitannya dengan hormon testosteron tadi, Ci. Nah, kita harus Oh, perhatiin gitu. juga hal-hal yang merusak si testosteron. Nah, ada di dalam tubuh itu enzim yang merusak hormon testosteron. Itu namanya 5-alpha reduktase, ya. Dia akan mengubah si testosteron jadi DHT, dihidrotestosteron gitu. Nah, yang kita butuhkan kan testosteronnya. Nah, si solpometol itu dia menghambat si enzim yang itu 5-alpha reduktase itu. Jadi supaya si testosteronnya nggak hancur. Nah, kalau si testosteronnya itu berkurang, maka tuh muncul si prostat. Terus kalau yang kegemukan itu sama, dia kegemukan itu ngebantu ngancurin si testosteron gitu. Jadi lifestyle juga harus dijaga. Jangan sampai istilahnya itu kita berusaha naikin testosteron, tapi istilahnya itu hal-hal yang merusak testosteronnya kita nggak kontrol gitu. Nah, Tapi beberapa yang yang fitness bisa juga suka kontrol gitu itu kan ya dok? dari kegemukan gitu kan. Itu bisa Tapi yang suka fitness merusak juga gitu kan? testosteron. Iya, terus karbohidrat. Dia karbohidrat itu ngebantu ngerusak testosteron. Bukan berarti kita nggak makan karbo gitu kan. Tetap makan karbo, tapi karbonya udah mulai dikurangin gitu. Dok, mau nanya. Kadang-kadang kan kalau orang yang terlalu banyak fitness ya, cowok yang terlalu banyak fitness, terlihat kuat tapi tidak, Tidak strong. terlihat kuat tapi tidak sestrong itu. Kenapa ya? Tergantung Kadang. dia fitnessnya alami atau enggak gitu kan. Karena kan istilahnya itu ada juga yang badannya bagus banget, ternyata dia suntik hormon gitu kan. Nah justru dia malah ngerusak si testosteronnya gitu. Kalau dia konsentrasinya otot tapi dia suntik hormon misalnya, nah itu nggak bagus juga sih. Malah nurunin testosteron juga. Daripada suntik hormon mendingan spirulina inner collagen ya dok? Sama aja Ya. kan? Dan kemungkinan si dietnya juga kurang bagus ya. Dia terlalu tinggi protein. Padahal di sini kan kita tetap perlu lemak untuk pembentukan testosteron gitu. Jadi harus ada lemak yang masuk sih. Kan dia biasanya yang wah gue low fat, non fat dan lain sebagainya. Padahal dia perlu fat untuk pembentukan testosteron gitu. Nah, itu ya. Jadi cowok-cowok yang sekarang lagi nonton yang membentuk badan, sebenarnya jadi tidak selamanya 6 gehu kecil di perut itu bagus. Mendingan 1 roti bulat. Tapi bisa berfungsi sempurna. Nah, gitu. Nah, gitu ada ditunjuk. Oh, ini ada kata-katanya.
kata Ko Yosef nih, yang penting pembuluh darah di tubuh manusia bersih, peredaran darah lancar, tunjang dengan vitamin-vitamin terbaik dari atomi. Ya. Nah, ngomong-ngomong soal si Sapamento, saya punya satu ini sih, punya satu testimoni ya. Jadi dari member saya. Jadi itu kan ada satu member saya tuh dia papahnya itu bolak-balik ke WC terus malam-malam. Nah, itu kan kualitas tidurnya jadi terganggu banget kan. Nah, dia takut papahnya itu sakit. Jadi dia akhirnya mengkonsumsi si Sapamento itu. Setelah satu botol, dia tuh minta lagi gitu. Syong. Nah, Sorry, Ci, jadi itu setelah 3 botolnya botol, berapa kapsul, Ci? nah, dia tuh pokoknya Sapamento minum Sapamentonya satu kali satu ya. Ya, Kat ya, sa- kalau nggak salah. satu, Pokoknya uh-uh, satu, kalau nggak satu kali 120 satu. tablet ya kalau nggak salah ya. Apa 90, Pokoknya 90, 90. malam-malam. Malam-malam itu dia minum sekali. Itu tuh satu box itu dia udah gitu beli lagi. Nah, kata saya tuh, oh beli lagi berarti bagus ya. Kata dia, iya luar biasa lah. Jadi dia ke WC-nya itu jadi nggak terlalu sering ya. Nah, tapi kan dia tuh nggak pengen, kadang-kadang kan katanya satu hari itu satu malam tuh bisa 10 kali bolak-baliknya dok. Waduh. Nah, sesudah sebox, itu bisa jadi 3-4 kali, kan lumayan ya. Nah, jadi dia beli sebox lagi. Nah, kemudian setelah sebox lagi, dia tidak lanjutkan. Nah, udah gitu saya nanya kan, kenapa nggak dilanjutin? Kata saya tuh, apakah sudah sembuh atau gimana? Nggak mau minum lagi gitu suplementonya. Oh, ternyata ada efek samping. Yaitu papahnya itu menjadi muda kembali ya. Nah, kalau muda kembali itu kan, ya itulah menjadi lebih centil gitu. Jadi dia ngerasa daripada nanti takutnya kan Tua-tua keladi bermasalah. tadi ya, Ci ya. Gitu. Jadi tua-tua keladi, jadi kata dia mendingan dikembalikan. Tapi itu benar-benar kalau Sapamento ya, kayaknya banyak deh. Para member saya juga ada satu member saya kan yang dia itu dulu katanya membernya itu disebutnya si lemah ya. Nah, sesudah Sapamento dan Red Ginseng itu kan justru si istrinya yang stop dok. Jangan beli lagi lah katanya. Soalnya udah pusing. Gak kuat istrinya, Nah, pusing. ya. Itu Nah, pertanyaan gitu ya. dari Mm-mm. GVV. Mm-mm. Kalau spirulina diminum barengan dengan omega 3 nggak apa-apa tah? Nah, itu. So, silakan Dokter Asep sama Isyong. Kayaknya Ini ya ketahuan. dari saya ya. Mhm. Mhm. Kalau diminum, kalau untuk masalah omega 3 dan zat besi itu, iron atom itu, saya gak saranin kalian kombinasi dengan Spiru. ya dengan Spiru. spirulina ataupun Mhm. vitamin-vitamin lain. Lebih bagus diselangi waktu misalnya 1 jam gitu. Karena kan Oh, Oh. omega 3 ataupun FE itu dia sejenis untuk mempercepat penyerapan gitu. Kalau omega 3 dia kan membersihkan pembuluh darah. Artinya dengan kata lain, setelah kita konsumsi omega 3 kita langsung konsumsi spirulina. Jadi artinya penyerapan spirulina ini dipush untuk lebih cepat. Mhm. Kenapa? Kalau dia udah dipush untuk lebih cepat, sebetulnya dia udah melampaui optimal, jadi kurang bagus sih. Kan kita udah tahu ya, ini spirulina atomi, dia tidak dibuat jadi tablet. Dia sudah dibuat dari bubuk dan kapsul, ini kapsul cassava, plant based. Jadi penyerapan dia itu perlahan-perlahan, tapi tidak terlalu lambat dan tidak terlalu cepat. Jadi kita jangan memaksakan penyerapannya itu menjadi lebih cepat. Ini yang saya tahu sih begini sih. Nah, bagaimana dengan Dok Asep? Ya, kalau ini kan kombinasi sih boleh-boleh aja sih gitu. Tapi kalau misalnya mau dipisah juga nggak apa-apa. Mungkin penyerapannya akan lebih baik kalau dipisah gitu ya. Kalau si spirulina, saya sih lebih seneng sebelum makan gitu ya konsumsinya. Jadi dia betul-betul diserap. Kalau yang si omega 3 lebih seneng sesudah makan gitu. Oh, oke. Nah, jangan ditanya hilang tuh. Itu baru ada pertanyaan yang sama apa dok dari Nur Hasanah, Ibu Nur Hasanah Hashim. Ya, Ya, jadi sekaligus mudah-mudahan menjawab mungkin jawab Ci. ya. Nah, kembali lagi. Halo Cimel. Itu tadi Pak Bernard ada bertanya nih, Ci. Yang Ya, mana salah. tuh? Dia tanya apa ya?
Oh, Tadi udah ya. kan? Oh, udah dijawab. Oke. Oh. Nah, sep. Oh, ini ada lagi nih Oh, yang itu kurang. tuh. Dari Pak Meding ya? Apa Mm-mm. nih? Menurut Ray, protein Dan dari protein nabati. dari nabati ada 3 unsur. Yang kurang dibandingkan sumber dari hewani. Jadi katanya tetap perlu protein dari hewani ya? Begitu? Kalau yang dari hewani itu si vitamin B12 biasanya dia tidak didapat dari tumbuhan, itu dia tetap dari dari hewani gitu. Kalau protein sih tetap lengkap juga. Kelebihan di protein hewan itu di penyerapannya sih. Di penyerapannya lebih bagus dari protein hewan daripada protein nabati gitu. Ini Kalau dalam setahu aku konteks sih gitu. apa, Pak Meding? Maksudnya perlu protein ini konteksnya apa, dari konteks reproduksi pria atau konteks pembentukan otot? Itu kan beda. Enggak, buat penyerapan Oh, aja sih, buat penyerapan kebutuhan doang. makanan kita Oh, gitu. Jadi hai. protein hewan sama nabati itu sama-sama bisa saling melengkapi. Nah, tapi kalau vitamin B12 itu didapatnya kita dari hewani gitu. Sip. Nah, kelebihannya di spirulina B12 juga ada gitu. Udah. Jadi Ya, ini betul, memang betul. salah satu solusi untuk yang nggak makan daging gitu. Pertanyaan Nah, sekarang berikutnya. Omega 3 diminum malam hari nah, apa pagi? Atau gimana? kalau aku sih yang pasti sesudah makan. Kalau aku sih. Sama. Kan? Yang penting sesudah makan, karena itu kan vitamin yang larut dalam minyak ya. Gitu ya, Pak Dok? Iya, yang mana? Yang omega 3 ya? Omega 3. Ya, lebih sudah makan sih. Apalagi kalau kita habis makan yang berlemak. Jadi habis makan steak, habis makan bala-bala, itu lebih cepat diserap. Nah, dari Ibu Ini ada pertanyaan Nur Hasna yang nyambung nih, Kat. Hah? Enggak, ada yang lebih, yang bawahnya kayaknya. Ini kan apakah sebaiknya spirulina dikonsumsi pagi hari atau malam hari? Nah, itu pertanyaan. Spirulina kalau Isyong tadi sehari 2 kali, satu-satu ya? Pagi malam berarti ya? Pagi malam. Pagi malam. Saya sih pagi malam, tapi kalau pagi siang oke kan. Mau pagi dua-duanya pun oke. Kalau saya sih pokoknya sebelum makan Ya, aja. teman-teman ini jangan memikirkan ini tuh kayak obat gitu, harus apa gitu ya. Karena ini kan istilah itu makanan juga tuh. Iya, betul. Dan spirulina ini loh, dia sudah diketahui menjadi makanan masa depan untuk si para astronot. Benar. Terus bagusnya spirulina ini adalah teknologi. Jadi sebenarnya gini ya, aku tuh suka banget dengan teknik yang dipakai untuk buat spirulinanya. Ini kan namanya freeze drying technology, dan ini sudah dipatenkan. Maksudnya gimana? Maksudnya gak bakalan ada muncul spirulina dengan wujud dan teknologi pembentukannya yang serupa ataupun sama dengan Atomy punya. Jadi cuma ada di mana? Website Atomy Indonesia di bulan Februari. Betul. Tanggalnya belum keluar ya. Promosi colongan luar biasa. Bisa ditunggu aja itu ya. Nggak cuma untuk cowok sih, cewek juga. Nah, itu ada lagi pertanyaan. Syong, kali-kali pernah dengar dari Lindawati Weni. Sawo palmetto jika yang minum cewek efeknya apa ya? Makin jenggot, ganas. Enggak bercanda lah ya. Jadi gini, kan dulu itu kan selalu dikonsumsi untuk pria saja. Nah, saya nggak tahu ya kalau untuk pembahasan
dalam kalangan atomias Indonesia. Tapi kalau dalam kalangan atomias Taiwan, rata-rata wanita dari master itu Star Master, dari wanita yang dari Sales Master, artinya dia kan paham banget ya dengan atomi, sampai ke Crown Masternya itu rata-rata wanitanya ada konsumsi osopametong. Buat apa ya? Buat apa sih? Nah, untuk buat Jadi apa? Untuk sistem untuk sistem reproduksinya. Jadi selama ini sih, ya aku lihat sih dia gak jadi tomboy juga, gak jadi ganas juga, biasa aja sih. Gak pengaruh kok, gak ngaruh. Bagus untuk dia. buat rambut bukan, Cong? Boleh. Buat rambut kali. Boleh kan? buat rambut. Kan sebetulnya osopameto itu bukan cuma untuk meningkatkan kualitasnya si yang di bawah ini, bukan cuma itu loh. Bukan cuma ini doang, tapi dia itu udah dianggap sebagai multivitamin karena dia bukan cuma ada itu doang, dia ada multivitaminnya yang lain yang bermanfaat banget untuk yang lain. Contohnya kayak tadi Ci Anita bilang rambut bagus. Nah, tapi kayaknya kalau perempuan ya, tapi kalau ya udah kata saya biotin aja sih daripada Sofometo kalau buat terus rambut. kayaknya kalau perempuan tuh mendingan ke Sofaraquin deh. Kalau untuk itu juga ya, untuk gairah, terus udah gitu untuk supaya, karena kalau Sofaraquin itu memang buat perempuan. Kalau laki-laki kan Sapamento, kalau perempuan kan Sofaraquin gitu. Kalau buat rambut mungkin biotin saja gitu. Karena kalau saya sih takutnya ini sih ya, kan kalau saya PCO kan, PCOS, berarti saya memang udah kebanyakan hormon laki-laki kan. Kalau saya minum Sapamento lagi nanti kembali lagi dong jenggotan. Kayak zaman dulu serem. Pertanyaan Syong dari Pak Bernard. Isyong segar minum apa Isyong? Katanya gitu. Sedang minum apa? Sedang minum apa maksudnya gimana? Seger. Kalau bisa kelihatan seger itu minumnya apa aja gitu. Oh, seger seger wajah ya. Secara keseluruhan ya ini ya. Ini rahasia, jangan kasih tahu orang lain ya. Ya, siap-siap Ko Bernard. Keluar gerak. Satu. Ayo baca bersama-sama. Hemohim. Ya, hemohim. Ikuti cara baca ya. Hemohim. Oke, kedua. Soalnya kalau Isyong banyak ini. Bahkan sampai habis waktu IG live. Gak keluarkan semua. Oke. Ayo kedua. Hong Samdan. Terus saya konsumsi apa lagi? Aku ngomongnya Red Bull ya. Spirulina. Oke. Spirulina ini juga bisa buat kulit saya itu jadi cetar membahana. Harusnya Isong ini liatinnya tuh yang tulisan Koreanya gitu. Jadi kesannya kita bisa baca tulisan Korea. Kalau yang Koreanya saya nggak Spirulina. Kalau yang ini Spirulina ini probiotik. Malam ini saya nggak tunjukin semua ya. Sebetulnya saya ada yang namanya Lactim sih. Cuma nanti ditanya lagi. Kok aku masih muda konsumsi Lactim? Iya, karena saya itu setelah nonton videonya Imperial Master itu langsung insomnia. Nah, terus itu saya konsumsi yang namanya ini juga. Kan saya nggak boleh konsumsi inner collagen kan. Jadi saya konsumsi ini. Vitamin C. Vitamin C. Gak semua saya tunjukkan. Ada vitamin B kompleks. Sebenarnya kamu di kamar apa sih? Kamarnya semua ada ya? Asik banget. Ini perpustakaan anatomi aku. Oh, pantesan. Ini tapi ini semua rak aku. Oke deh. Nah, sekarang kalau ini kenapa nggak minum kolagen? Karena dia vegan. Saya vegan. Oh, dari fish ya. Gitu. Dok mau nanya, kalau misalnya 60 tahun ya, 60 tahun ke atas nih, mendingan untuk kesehatan prianya minum apa? Yang paling cepat gitu. Berkhasiat. Sorry, keputus. Kalau udah 60 tahun ke atas ya, kalau udah 60 tahun ke atas, yang paling cepat itu yang mana dok? Red ginseng atau Sapamento? Untuk itu?
tiang tegak, tiang bendera. Oh iya, Tebak deh kan. jadi memang kan harus ngelihat secara keseluruhan gitu Ci ya. Mhm. Usia 60 tuh nanti kita lihat problemnya di mana gitu ya. Kalau kita harus perhatikan juga kesehatannya secara menyeluruh gitu kan. Mhm. Apakah dia gemuk atau enggak gitu ya. Karena kan istilahnya itu dari lemak juga dia ngancurin testosteron gitu kan. Mhm. Terus pembuluh darahnya gimana gitu kan. Nah, pembuluh darah si omega 3 ini berperan penting ya. Mhm. Omega 3 ginkgonato itu bagus buat ke pembuluh darah. Terus vitamin C juga dia membantu melebarkan pembuluh darah. Kalau dia mau konsumsi si saw palmetto lebih bagus lagi karena kan otomatis dia testosteronnya udah mulai turun. Si saw palmetto, ginseng itu akan membantu gitu. Hmm. Terus jangan lupa si pome itu ternyata nggak buat cewek aja. Jadi dia Nah, untuk cowok itu Nah, cepat loh si pome itu dia memperbaiki sirkulasi darahnya. Jadi kalau sirkulasi darahnya kurang bagus itu dengan pome itu juga akan kebantu. ya soalnya kan kalau di Indo ya, terutama banyak yang ngira kalau minum pome itu bakal melambai. Padahal belum tentu, enggak Nah, sih, ya, enggak kan deh dok. Jadi malah bagus untuk kualitas. Hmm, kualitas. gitu. ya Jadi buat sirkulasi darah tuh bagus banget sih. Siapa sih yang bilang kalau minum pome jadi melambai? Siapa sih yang bilang? banyak. Banyak. Oke. Jadi, jadi kan, jadi kesannya tuh kalau pome itu buat perempuan doang, padahal kan sebenarnya buat laki-laki juga nggak masalah ya dok. Nah, dok kalau ini kalau dok sama Isyong nih, jadi dari umur berapa harus mulai, Pernah. maksudnya konsumsi gitu ya, harus mulai khawatir tidak bisa kembali tegak gitu. Nah, jadi mendingan dari kapan kita sebaiknya konsumsi supaya nanti bisa long term, umur Kalau berapa? kalau Mhm. dari konsep saya itu adalah Mhm. ketika sudah pubertas. Ketika Ikut sudah yang Jepang pubertas. tadi ya. Kalau belum pubertas lebih bagus untuk kita yang Asia Tenggara, jangan. Tapi kalau yang Jepang mereka sih sebelum pubertas sudah mulai. Jadi mungkin kalau untuk orang yang Indonesia mungkin SMA lah, kelas SMA itu udah boleh mulai melakukan maintenance. Daripada suatu saat bongkar pasang, mending kita maintenance dari sekarang. Setuju? Setuju. Bongkar pasang nggak mungkin, Syong. Ada loh. Itu bongkar pasang gimana caranya? Ada yang bongkar pasang. Itu di Thailand, bongkar pasang, sekali bongkar pasang itu kalau untuk bagian atas, kalau hitung rupiah itu 30 juta, untuk yang bagian bawah 50 juta bongkar pasang. Maksudnya Oh. dioperasi gitu? Yes. Jadi ternyata tiang bendera itu bisa dibongkar pasang, diganti yang baru. Ini yang 40 semua. Yang 20 lebih ngerti. Di Thailand itu tiang bendera di Thailand ya, khusus untuk Thailand, tiang bendera itu bisa bongkar pasang, ganti yang baru. Oh, jangan ya, jangan. Daripada bongkar pasang, ini jangan. Ganti baru lagi. Aduh, punya siapa itu? Loh. Nah, masih ada pertanyaan lagi, Ci. Kalau ini buat Dikau kayaknya. Atau Mimor. Loh, kalau cewek ada kumis minum sopora bisa hilang, Ci. Nanyanya gitu. Jadi nggak gini, jadi kalau saya dulu saya punya kumis itu karena saya tuh terlalu banyak minum obat Chinese yang buat kesuburan. Jadi kan pengen punya anak kan. Nah, waktu itu dikasihnya memang obat Chinese yang tiap kali menstruasi itu disuruh, yang bulat-bulat itu. Ternyata itu tuh menambah testosteron, mengurangi progesteron ya, kalau nggak salah, pokoknya hormon perempuan saya makin lama makin kecil. Nah, udah gitu saya memang sudah ini ya mengidap PCOS kan. Nah, PCOS saya itu dari tingkat 1 jadi tingkat 2. Nah, waktu tingkat 2 itu mulai tuh keluar kumis. Dan di sini mulai ada 1-2 loh bulu. Betul. Benar. Serem. Nah, iya mulai jenggotan. Nah, sesudah saya minum pokoknya kan terapi hormon ya, udah gitu punya anak,
terus udah gitu minum itu sulforaquin, udah sih nggak rimbun kembali. Aduh, waktu dulu serem banget. Berarti Gitu. berarti tarik kesimpulannya untuk cowok-cowok yang jenggotan dan berewokan kalau mau bersih boleh konsumsi sulforaquin gitu. Kembali kali Yong. Aduh, jangan dong. Tapi si Hemohim juga itu ngebantu untuk yang PCOS. Jadi memang ada jurnalnya juga tuh si Hemohim. Oh, Ci Anita juga minum sih. Mungkin itu kali ya yang bikin ini. Nah, terus ada pertanyaan lagi nih, Pak Dok. Hilang, bentar. Saya harus scroll dulu. Tadi asalnya ada Ci Vivi nanya. Bentar. Tentang apa sih omega 3 kalau nggak salah. Nah, bentar. Oh, hilang. Ci Anita dulu di accept. Bentar. Ci Vivi tuh nanya kalau nggak salah tadi dia mual ya kalau minum. Kalau jantung, aduh, jadi balik lagi deh. Bentar, nge-scroll. Ci Vivi, boleh nggak sih di itu lagi? Nyarinya agak susah ke atas. Soalnya, kalau jantung minum ginseng, oke, nggak ya? Kemarin minum HH berasa enek dan mual. Ya, si ginseng kan kaitannya juga dengan sirkulasi darah gitu ya. Nah, ini sakit jantungnya penyebabnya apa gitu. Jadi kan penyakit jantung banyak gitu ya. Nah, kalau kaitannya dengan si sirkulasi darah, itu ginseng membantu. Terus ditambah ginkgonato, ditambah omega 3 kalau kaitannya dengan misalnya sumbatan dari jantung gitu ya. Tapi kalau misalnya penyebabnya yang lain, sebetulnya si ginseng juga ada kandungan vitamin B-nya. Nah, si vitamin B itu mencegah pembengkakan jantung. Jadi teman-teman yang istilahnya itu punya resiko untuk pembengkakan jantung, itu konsumsinya vitamin B. Vitamin B itu bisa dari ginseng, vitamin B, atau dari spirulina juga ada vitamin B-nya. Gitu. Ini saya tiba-tiba terpikir nih, Dok Asep, kan kalau udah bincang tentang sistem reproduksi kan sebetulnya organ yang paling atas itu kan di bagian ginjal kan. Jadi ginjal itu kan peran yang sangat penting juga. Nah, terus saya pernah berpikir kenapa kopinya Atomy dan Forti Atomy itu tidak merusak ginjal. Apalagi kayak Ci Anita ya tuh malam-malam wajib ritual malam. Jadi wajib pakai Atomy Forti itu wajib gimana itu itu berapa liter? 1 liter. 1 liter ya. 1 liter. Nah, saya sih nggak berani coba ya kalau mana minum teh kan. Kalau saya tuh malah minum teh itu bakal 30 menit ke belakang sekali. Jadi kenapa yang Atomy punya itu dia tidak merusak gitu? Dan apakah benar konsumsi Forti itu memang nggak kayak minum teh yang pada umumnya itu cepat kencing atau gimana? Aku sih enggak. Aku sih enggak loh. Saya juga merasa begitu sih kalau minum Forti, nggak kayak minum teh biasa itu. Jadi kalau aku sih kalau Forti tuh emang nggak tahu karena udah keseringan ya, udah terbiasa banget. Jadi kayaknya minum segimanapun asal jangan kental, Syong. Jadi kalau misalnya minumnya 1 gelas kecil, nah itu memang bermasalahnya bukan itu ya, jadi susah tidur. Cuman kalau segitu sih oke-oke aja dan nggak sering ke WC juga, deh normal-normal saja sebenarnya. Gitu ya. Nah, kalau yang pengen tahu tentang Forti, mumpung ada Ko Yosef nanti ya kita bikin satu sesi. Satu sesi sendiri. Nah, ini jadi pertanyaan dari Handi. Mau tanya, minum apa aja ya buat stamina laki-laki katanya. Supaya kuat. Kuat. Tadi yang diminum Yusyong semua tuh. Saya minum semua itu langsung beli di website Atomy Indonesia. Langsung dibuka, cepat-cepat dibuka kemasannya, tuang ke mulut. Langsung.
Jadi Iya. apa ya tadi Syong? Dari Red hemohim, ginseng, ginseng. omega 3, Hmm. spirulina, vitamin C. Hmm. Gitu. Itu Itu konsumsi. Plus intinya. olahraga ya, karena kalau misalnya semua suplemen sudah masuk, tapi ya kan jangan sampai besok-besoknya sakit otot juga. Jadi harus olahraga juga penting. Nah, Nah, gitu. Nah, satu mhm. lagi tuh, Ci, paling akhir yang di bawah. Kalau pasang ring di jantung, hemohim, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Hmm. Jadi si hemohim tuh ada ya istilahnya tuh zat thinning agent. Jadi dia bisa membantu mengencerkan darah juga. Makanya yang operasi itu memang tidak disarankan konsumsi hemohim gitu ya. Jadi nanti setelah lukanya udah nggak berdarah itu bisa konsumsi hemohim gitu ya. Jadi mungkin setelah 3 hari operasi dia untuk mempercepat perbaikan jaringannya dia konsumsi hemohim. Jadi yang pasang ring jantung juga nggak masalah. Justru kalau misalnya dia pasang ring, itu kan harus dihindari penggumpalan darah gitu ya. Jadi hemohim itu akan membantu banget yang udah pasang ring jantung juga. Doa saya ini Oh harus Yusong ada selang pengalaman yang berapa ini jam? pasang ring? Doa saya itu harus selang berapa jam dengan aspirin dia? Yang askardia, yang aspilet ya? Yes. Berapa? Sebetulnya kan ini tuh apa ya makanan tambahan gitu ya. Jadi sebetulnya tidak terlalu bakal hebat gitu ya. Selama si trombositnya bagus gitu. Jadi kan dia pasti dicek prothrombin time-nya, jadi waktu pembekuan darahnya, terus si trombositnya juga dicek. Kalau dia batas normal sih nggak masalah sih. Biasanya kan si hemohim tuh sebelum makan ya, si obat yang askardia atau pengencer darah yang dari dokternya tuh biasanya sejam sudah makan biasanya ya. Nah ini bisa konsumsi sebelum makan si hemohimnya gitu. Sama ini dok, kan banyak yang nanya ya Even dia kalau mau konsumsi omega 3 juga nggak masalah. Kalau ini dok, kalau kan banyak yang nanya tuh kalau misalnya kita pengen punya anak ya, kan banyak juga kesaksian yang saya lihat gitu, kesaksian hemohim. Nah benernya tuh lebih ke hemohim atau kalau buat pria ya, lebih ke hemohim atau ke sapamento atau red ginseng atau spirul? Atau semua? Hemohim itu salah satu herbalnya, itu dia memperbaiki kualitas sperma. Jadi hemohim juga tetap harus konsumsi sih. Gitu, si hemohim, terus ginseng, sama omega 3. Nah, si omega 3 itu dia ngebantu untuk kemampuan penetrasi si spermanya gitu. Jadi daya tembusnya akan lebih bagus gitu. Kalau misalnya dia susah tembus gitu ya, susah goal gitu, nah itu omega tuh ngebantu untuk supaya goal. Kalau kecepatan lari, dok? Nah itu kan lebih ke kualitas ya. Jadi ya pokoknya nutrisi itu penting gitu, Ci. Karena kalau nggak cuma ke badan, sel-sel kita juga perlu nutrisi gitu. Jadi ya memang nutrisi itu saling melengkapi gitu. Jadi dari omega 3-nya gitu ya, dari ginsengnya, itu kan tinggi nutrisi gitu. Nah pastilah kualitas Mr. S-nya juga bagus kalau untuk nutrisinya oke gitu. Totonya teh dari tadi tuh masih ada yang nanya ya, apa itu sih Mr. S? Ada pertanyaan dari Pak Bernard perlu dijawab nggak? Pertanyaannya apa sih? Dia nanya sama Isyong. Isyong aja yang jawab tuh. Dia nanya. Ganti paket yang apa, Syong? Katanya gitu. Bendera Australia. Ini udah. Kayaknya belum ada lagi pertanyaan. Nah, loading. Ya. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Itu sama ada itu Syong tadi yang nanya. Syong buangnya kemana ya? Apaan yang dibuang Pak Bernard? Siapa yang tanya? Jadi banyak.
Sementara Isyong Nanyanya belum buat punya Isyong wadah. semua loh. Pak Berta, sementara Isyong belum punya wadah ya. Kalau mau cincia, mau jadi cincia kasih tahu. Kalau mau jadi saudara kasih tahu ya. Waduh, ini perjodohan ini. Oh, itu tuh ada pertanyaan. Nah, tapi ini nggak terlalu ini ya, nyambung kayaknya. Indra Putrisi. COVID lagi naik daun lagi. Buat yang habis vaksin booster, apa perlu minum paracetamol? Untuk Sesuai keluhan aja, keluhan aja gitu ya. Karena kalau demamnya udah nggak tahan ya juga kita yang perlu nggak mau. minum. Tapi kalau nggak demam sih nggak perlu gitu. ini untuk yang teman-teman yang vaksin ya, dari dulu tuh selalu tanya acetaminophen atau paracetamol ataupun Bodrex atau Panadol ya. Saya sih bilang ya, teman, Hemohim. sebetulnya nggak usah mikirin pusing banget. Ini satu kotak buka, isinya itu ada 6, keluarkan, masukkan ke mulut. Jamin kamu nggak pusing, nggak demam. Langsung 1 kali 24 jam. Gak usah pusing mau mana yang lebih Nggak usah bagus, 6 juga sih, paracetamol Syong. atau acetaminophen. Nggak usah 6 juga sih, Syong. 2 ada. Kalau 6 nanti pusingnya pusing kantong. Beda Ya pusing. udah, mari sudah sekarang ini ada pertanyaan lagi Kak tentang Nah, dari Civivi ya. Saw palmetto apa dijadikan konsumsi rutin untuk pria? Bisa mencegah prostat juga kah? Mungkin ya itu banyak yang nanya ya kalau misalnya salpamento kayak gitu-gitu itu tuh musiman, suplemen musiman atau suplemen yang harian sih? Isyong kayaknya, Pak Dokter kan belum. Aku kurang tahu ininya dosisnya sih. Kalau yang di medis itu kan biasanya memang buat obat prostat gitu. Nah kalau yang atomi aku belum tahu ya istilahnya itu karena belum konsumsi juga. Iya, Isyong aja karena salpamento kan belum halal ya. Nah, yuk, ini dari testimoni member saya dan yang saya ketahui dari Success Academy Korea. Satu hari cukup 1 aja untuk maintenance, gak usah lebih. Mungkin kalau untuk level yang sudah lebih parah, mungkin 2 sampai 1 periode, misalnya 4 bulan, 6 bulan, turunkan jadi 1. Apalagi teman-teman yang sudah berusia, udah menjadi seorang bapak ataupun ayah, ini wajib untuk ya kita istilahnya maintenance setiap hari itu. Cuma kalau misalnya untuk pilih salah satu aja, tetap sih gua bakal saranin hemohim. Kalau cuman tanya saya kalau mau 1 doang, tetap hemohim sih. Kalau mau banyak ya silakan seperti yang saya lakukan gitu sama Dok Asep dan cici-cici yang di sini. Ya. Begitu. Jadi boleh dikonsumsi sebelum tidur apanya? Si saw palmetto apa hemohim? Dari Winnie. Kalau salpamento memang biasanya sebelum tidur ya, Syong? Iya, sebelum tidur. Kalau misalnya hemohim begitu bangun tidur malah kayaknya ya, gitu. Pak Windy Day. Oke, ya segitu saja. Jadi tidak ada lagi pertanyaan tentang reproduksi pria. Nah, belum kalau tidak ada, kayaknya tapi sudah ini juga. Sudah malam. Jadi kita mau sudahan dulu. Next time kita bahas reproduksi wanita. Nah, tuh beserta berikutnya. Nanti giliran kita yang nanya ya, Isyong ya. Iya. Nanti giliran saya kayak Dokter Asep senyum-senyum. Mulai lagi. Enggak, Ci, ada. Jaringanku parah. Ada, tapi di kau ada, tetap ada nongol. Oke lah. Ya udah. Penutupan, silahkan ditutup saja dulu. Sekarang kita mulai dari yang paling muda. Oke, jadi thank you ya teman-teman Instagram yang sudah join perdana ataupun yang sudah kesekian kali tetap setia dengan IG Live minggu malam ini.
Jadi di minggu malam ini semua akan membahas tentang produk-produk dari A to Z yang biasa, sedang sampai yang luar biasa. Kayak malam hari ini lebih special edition ya. Jadi kalau sudah kita pelajari, sudah tahu sebetulnya kalau kita gak rasakan langsung itu masih menjadi kata-kata doang. Tapi kalau kita udah langsung rasakan, kita konsumsi kita sudah mengalaminya, istilahnya sudah mengalami, maka kita sudah punya cerita. Dan sebetulnya sih kesehatan pria itu penting sekali, baik sudah gak berencana punya anak lagi, atau sudah gak berencana bla 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 gitu kan, ataupun sudah merasa cukuplah udah 20 tahun 3 tahun cukup gitu, ya udah gak usah dijaga. Benar, tapi kalian jangan salah ya teman-teman, jangan salah ya, prostat itu bukan cuma digunakan untuk bla 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 ataupun lalalala. Prostat itu juga dipergunakan untuk BAK, bahasa Medannya BAK, buang air kecil. Jadi ini tetap penting sekali untuk dijaga. Sekian dari saya, thank you. Ya, Oke. silakan Dokter Asep. Dokter. Tokenya udah mulai ya. Jadi, nah untuk laki-laki itu penting banget untuk menjaga testosteron gitu. Karena testosteron itu fungsinya banyak banget ya. Mulai dari otak kita gitu ya, dari otak kita itu pengaruh buat ke mood si testosteron itu ya. Buat ke rambut itu untuk menjaga si pria itu punya rambut gitu kan. Lama-lama kan bisa dilihat juga kan, usia 40-an tuh mulai pada rontok tuh rambutnya. Nah, itu salah satu fungsi dari testosteron itu buat ke rambut juga. Buat ke otot, dia ngebantu untuk pembentukan otot gitu ya. Supaya nggak gampang lemas. Kalau ototnya lama-lama mengecil, itu kan diganti lemak. Nah, kalau otot semakin kecil, otomatis kan gampang lemah, gampang loyo, kayak gitu. Nah, itu penting banget si hormon testosteron. Bagaimana caranya kita supaya si hormon testosteronnya tetap bagus? Ya, kita dari olahraga itu bisa ngebantu ya. Olahraga seperti yang HIIT ya, yang HIIT, yang high intense, itu ngebantu untuk naikin testosteron. Kemudian dari lifestyle, kita juga perlu istilahnya itu menjaga kondisi lemak tubuh ya, jangan sampai terlalu tinggi. Tapi dari diet juga kita jangan sampai free lemak ya, karena dari lemak itu dia ngebantu untuk pembentukan hormon testosteron. Terus semakin usia bertambah, hormon testosteron itu pasti ikut berkurang juga. Nah, bisa dibantu dengan konsumsi yang tadi Yisyong udah sebutin ya, mulai dari spirulina, kemudian ginseng, hemohim, dan omega 3. Mungkin itu aja, Ci. Ya. Oke. Ya, jadi kalau dari saya sih kayaknya terima kasih yang sudah nonton. Sorry kalau ada kata-kata yang salah. Tapi sebenarnya kan ini semua tentang kesehatan ya, gitu. Jadi kalau misalnya memang kita selalu membahas soal kesehatan tubuh pada keseluruhan, sebenarnya kan kesehatan reproduksi juga keseluruhan tubuh juga gitu. Dan kalau buat pria sebenarnya kemampuan reproduksi itu kan sangat itu ya berhubungan dengan ego gitu dan performa. Jadi kalau kata saya sih kalau misalnya teman-teman di sini yang memang sudah mengalami itu atau pasangannya sudah mengalami itu ya boleh coba dengan Sapamento. Kalau yang non muslim itu boleh Sapamento ya. Kalau yang muslim mungkin bisa dengan pomegranate dan sebagainya. Nah, terus sudah gitu ya seperti yang tadi awalnya dibahas dengan dengan Catherine. Pokoknya kalau misalnya ada banyak stres itu akan berpengaruh juga dengan performa gitu. Nah, berpengaruh dengan performa berhubungan dengan hubungan suami istri tidak harmonis ya gitu. Jadi daripada kayak gitu di let go saja, sebaiknya begitu. Belajar me-let go masalah, dan kalau ada masalah silahkan membeli produk aslinya di website Atomi Indonesia atau Korea Resmi. Terima kasih ya. Sekarang sponsor. Oke deh. Saya nutup aja. Terima kasih untuk yang sudah join. Moga-moga bermanfaat ya. Ini kalau saya sih banyak pengetahuan yang baru juga saya dapat hari ini. Moga-moga pada sehat semuanya, termasuk untuk yang sudah berpasangan supaya sehat juga di urusan yang itu gitu ya.
Oke, itu aja mungkin. Selamat malam. Terima Thank kasih. you. Semoga Thank you, Pak thank you Dr. Asep. Thank Asep, you, thank you Thank you Dok. ya, Oke Pak Kak Asep, Yong, thank you. Bye. Ya, bye-bye. Bu Anita, Bye. oke, Buket, makasih.